Halo Sobat Bocah Tepian, balik lagi di podcast Bocah Tepian. Dari Tepian punya cerita. Oke, balik lagi sama aku Mahfud. Aku merupakan mahasiswa dari UMY, lebih tepatnya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saat ini aku udah masuk di semester 5. Ya, semester 5 udah hampir jadi mahasiswa tua. Ya, mahasiswa tua. Ya, mahasiswa tua tuh rasanya kayak kepikirannya kalau nggak magang ya skripsi, apalagi tambah KKN. Untung aku udah bebas dari KKN. Oke, sedikit hari ini aku mau sedikit cerita tentang perjalananku hari ini. Hari ini aku udah muter-muter Jogja kurang lebih 120 km kalau nggak salah. Dari rumah terus ke kampus, terus ke Turi, terus ke Banguntapan, balik lagi ke kampus, dan akhirnya pulang dan bisa istirahat dengan tenang walaupun masih terbayang-bayang dengan banyaknya tugas yang menumpuk dan semakin banyak tentunya. Semoga aja di akhir semester ini aku bisa mendapatkan nilai yang maksimal tentunya, apalagi ya kapan lagi ya, semoga aja di semester ini aku bisa mendapatkan IP yang sempurna, IP 4, tapi itu kayaknya agak mustahil juga. Paling mentok-mentok di ya ada yang A, ada yang B, dan mungkin semoga aja dapat nilai A semua. Amin. Nah, back to the topic. Oke, hari ini aku mau ngobrolin tentang jalanan yang aku lewatin tadi, dari rumah sampai ke rumah lagi. Kita mulai dari perjalananku dari rumah ke kampus. Oke. Di jalan pertama yang aku lewati ya ini jalan dari Segan ke arah Ngutian, yang aku rasain ya enjoy aja sebenarnya. Cuman yang menjadi permasalahan adalah banyaknya truk yang agak kurang ajar sebenarnya. Kurang ajarnya di sini adalah ada beberapa oknum yang kurang bertanggung jawab. Itu kayak ketika si sopir truk ini membawa muatan itu tidak dengan terpal, yang mengakibatkan ada beberapa pengendara yang mungkin kayak merasa kurang nyaman. Kurang nyamannya di sini adalah kayak pengendara ini, termasuk aku, kayak matanya tuh agak sakit karena debu-debu yang berterbangan akibat dari tidak menggunakan terpal. Tapi ada beberapa yang sudah menggunakan terpal, tapi kayak masih tutupnya tuh kurang maksimal gitu. Nah, buat yang penasaran truk-truk ini mengangkat pasir atau tanah itu dari mana, mereka itu kayak apa ya, menggunduli bukit-bukit yang ada di daerah Kojian dan menjadikan perumahan nantinya. Tapi itu menurutku merupakan salah satu dampak negatif sih, karena itu bisa ya membuat longsor. Kemarin ada berita yang juga longsor di daerah Kojian, yang sebenarnya jarang sekali terdengar ada longsor di sana. Oke, lanjut balik itu dari kampus ke rumah, terus dari kampus aku ke Turi. Dari kampus ke Turi itu sebenarnya ya enak-enak aja sih, jalannya mulus, gak ada hambatan sama sekali. Ya jalannya kurang lebih enak, cuma minusnya yaitu kalau malam hari itu kurang penerangan jalanan. Nah, habis dari Turi aku lanjut muter-muter lagi ke Banguntapan untuk ambil kamera yang saat ini aku pakai buat tag podcast udah tepian kesayangan kalian semua ini. Oke, dari Turi ke Banguntapan itu rasanya capek banget sebenarnya. Tadi harus ngelewatin dari Jakal dan Kaliurang, terus ke Palagan, lewat Amikom, lewat Ring Road, lewat Seturan, lewat Babarsari, habis itu lewat Adi Sucipto, lewat Janti, dan sampai akhirnya ke Banguntapan. Nah, yang aku rasain di situ ya enak-enak aja sebenarnya, tapi jalan itu crowded banget alias padat banget, banyak orang yang lalu lalang di sana. Ya ada yang baik, ada yang kurang ajar, ada yang mengendaranya kurang itulah pokoknya. Nah, di Banguntapan ini agak sedikit enak ya, karena masih ada hamparan-hamparan sawah yang ada, sehingga udaranya itu masih terasa sejuk juga. Dan kebetulan lagi cerah, jadi aku masih bisa melihat barisan perbukitan, bukit atau apa ya, apa gunung kalau yang
di daerah Pengutapan kurang tahu, mungkin perbukitan lebih tepatnya, yang hamparan perbukitan yang masih sangat asli lebih. Lanjut dari dari Banguntapan terus balik lagi ke kampus aku kembali buat ambil barangku yang ketinggalan di SC. Aku kebetulan juga sering main di SC buat tempat transit kalau misalnya aku lagi bosen di kosan teman. Aku sering ke SC buat main-main, ngerjain tugas dan segala macam. Oke, habis dari SC terus aku balik lagi ke rumah, ya balik ke rumah lewat jalan Godean, dan lewat jalan yang tadi aku ceritain, jalan Segen Godean itu yang banyak truk itu. Terus tuh aku isi bensin dulu, terus balik lagi ke rumah. Nah, dari jalan Godean ini sebenarnya permasalahan yang sudah cukup lama dirasakan oleh beberapa masyarakat, bukan beberapa lagi, banyak masyarakat yang merasakan kalau jalan Godean itu sudah saatnya untuk diperbaiki. Namun ya hingga sekarang ya mungkin masih gitu-gitu aja, yang diperbaiki mungkin hanya 1,5. Kalau tadi aku baca di mojok.com, salah satu platform berita di Jogja yang menceritakan isu-isu yang ada di Jogja. Oke, itu kurang lebih 1,5 kilometer kalau nggak salah. Ya namanya juga namanya pejabat mungkin pilih-pilih ya, namanya pilih-pilih beberapa kilometer yang dikerjain ataupun melihat dari apa ya, aku juga nggak tahu mereka tuh melihat dari apa yang nantinya bakal diperbaiki. Namun jalan Godean tuh selain jalannya yang kurang rata, itu juga minusnya adalah penerangan jalanan yang ya kalau misalnya nggak ada ruko-ruko ataupun rumah masyarakat itu mungkin menjadi gelap dan sangat mengganggu jalannya lalu lintas. Oke, nah di jalan yang sama tadi dari Godean ke Segen itu kasusnya hampir sama yang ada di jalan Godean. Cuman di jalan itu tuh sedikit lebih baik karena jalan itu mulus, nggak kayak jalan Godean. Cuman minusnya juga sama, minus penerangan jalanan yang ya sampai saat ini belum diperbaiki. Oke, lanjut. Setelah itu aku ngisi bensin di pom bensin Gendol kalau kalian tahu. Nah, tapi dari dari Ngino terus mau ke Gendol tuh ada pertigaan yang kalau kalian ambil ke kanan itu nanti arahnya ke arah pom bensin itu. Nah, sebelum ke pom bensin itu jalannya itu cukup gelap banget, nggak ada penerangan sama sekali. Ada penerangan satu pun itu mati. Ya sebenarnya itu sudah lama juga sih nggak diperhatiin sama pemerintah. Lagi kalau nggak diperhatiin tuh rasanya sakit ya. Apalagi kita sebagai masyarakat tuh ya nggak bisa berbuat banyak lah ibaratnya. Apalagi di jalanan itu juga minim sekali rumah-rumah dari masyarakat, dan ya hampir nggak ada. Kalau ada pun itu hanya di dekat-dekat tempat yang sentral lah ibaratnya. Nah, apalagi nih? Nah, selain jalanan tadi itu sebenarnya masih banyak sekali jalanan yang ada di Sleman, terutama apalagi di Mayudan, Minggir, kemudian Jalan Magelang. Apalagi Jalan Magelang itu sebagai salah satu jalan nasional internasional ya, tapi masih minim juga penerangan menurutku, yang seharusnya itu bisa diperbaiki. Namun ya masih belum mendapatkan perhatian khusus lah dari pemerintah Kabupaten Sleman, karena aku tinggal di Sleman. Oke. Ngomong soal yang aku singgung di Jalan Minggir itu kasusnya sama, itu jalannya parah banget, itu udah berlubang terus nggak rata. Berlubangnya mungkin kalau diukur-ukur hampir segini ya, hampir sejari-jariku tuh kurang lebih sekitar 20 cm. Itu udah bergeronjal banget, apalagi nggak ada penerangan. Terus jalannya juga sempit, lebarnya kalau ya mungkin 4 meteran lah kalau nggak salah. Kira-kira sekitar 4 meteran tuh cukup sempit dan juga sudah parah banget.
sudah saatnya untuk diperbaiki. Kita tunggu saja apa tindakan dari bupati yang baru ini. Oke. Semoga saja jalanan yang ada di Kabupaten Sleman ini, terutama yang di Sleman Barat, apalagi Sleman Pinggiran, mendapatkan perhatian khusus, apalagi beberapa tahun, ya 1-2 tahun lagi mungkin ada tol, kemudian jadi jalan alternatif menuju bandara, karena bandara Jogja kan sudah dipindahkan dari Adi Sucipto ke YIA yang ada di Purwokerto. Jadi kawasan Sleman Barat ini mungkin beberapa tahun lagi akan menjadi kawasan yang sangat sentral buat jalur lalu lintas bagi pendatang ataupun para wisatawan yang akan balik ataupun berwisata ke daerah istimewa Yogyakarta. Oke, buat teman-teman yang mungkin ada saran atau topik yang ingin kalian angkat, bisa komen. Nanti bisa mungkin aku bakal baca dan ungkapin lah apa yang ingin kalian sampaikan, tapi kalian belum bisa buat menyampaikan hal tersebut. Oke, mungkin itu saja podcast dari Bocah Tepian pada episode kedua kali ini. Banyak kurangnya mohon maaf. See you to the next podcast.